Salam kerahiman. Hari ini seri Ekaristi Adorasi. Kita akan bahas dari 616. Temanya sumber kekuatan dan support. Pada hari Kamis, ketika aku pergi ke kamarku, aku melihat di atasku hosti kudus yang bersinar cemerlang. Kemudian aku mendengar suatu suara yang agaknya datang dari atas hosti itu. Dalam hostilah kekuatanmu. Ia akan membela engkau. Jadi hari ini Suster Faustina sharing ya bahwa dia mengalami satu penglihatan di kamarnya. Dia melihat ada hosti kudus yang bersinar cemerlang. Dan dia mendengar suara dari atas hosti tersebut dikatakan, dalam hostilah kekuatanmu, ia akan membela engkau. Berkali-kali kita dengar juga dalam diary Suster Faustina selalu berkata bahwa Ekaristi, sumber kekuatanku. Kalau aku tidak bisa terima Ekaristi, dia tidak berani melangkah, dia nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau dia tidak menerima komuni kudus. Dan pernah juga dia berpikir kalau suatu hari saya sampai tidak menerima komuni kudus, ya kita juga tahu ya dari diary kita tahu pada saat dia sangat sakit, bahkan dokter pun melarang dia untuk pergi menerima komuni kudus. Di sini dipertegas lagi, dalam hostilah kekuatanmu, ia akan membela engkau. Buat kita semua juga, Bapak Ibu perlu punya iman, perlu keyakinan bahwa melalui hosti kudus itulah sumber kekuatan kita. Kita menerima tubuh Kristus. Itulah satu-satunya penolong kita, penyelamat kita, penghibur kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa kita. Kita menyambut Yesus. Itulah sumber kekuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan dikatakan di situ dengan lebih jelas lagi, ia akan membela engkau. Kita akan dibela oleh Tuhan. Ini perlu kita yakini, perlu kita imani bahwa kalau kita menerima komuni kudus, bukan hanya sekedar maju ke depan, menerima hosti kecil tidak beragi, tapi kita menerima tubuh Kristus dan inilah sumber kekuatan hidup kita. Dan hari ini Suster Faustina mendengar bukan hanya sumber kekuatan, tapi ia akan membela engkau. Sesudah kata-kata itu, penglihatan itu pun lenyap. Tetapi suatu kekuatan yang luar biasa menyusup ke dalam jiwaku. Dan suatu terang aneh yang membuat aku melihat dengan jelas wujud nyata dari kasih kita pada Allah, yaitu melakukan kehendaknya. Jadi setelah Suster Faustina mendengar kata-kata tersebut, penglihatan itu hilang. Jadi dia sudah tidak melihat lagi ya hosti yang ada di kamarnya yang mengeluarkan sinar yang terang cemerlang. Tapi dia merasakan suatu kekuatan menyusup katanya ya ke dalam jiwaku, dan dia melihat suatu terang yang mana dia dapat melihat wujud nyata dari kasih kita kepada Allah. Bukti bahwa kasih kita kepada Allah dia bisa lihat dengan nyata, bukan dengan puji-pujian, bukan dengan penyembahan, bukan dengan mati raga, tapi justru wujud nyata kasih kita kepada Allah adalah kalau kita melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita sudah secara pasti menyenangkan Tuhan, menunjukkan kasih kita kepadanya dengan melaksanakan kehendaknya. Kalau kita lihat di 8:14,
Itu terjadi pada tanggal 12 Desember 1936. Hari ini aku hanya menerima komuni kudus dan hanya sebentar tinggal di dalam misa. Seluruh kekuatanku ada di dalam Engkau, oh roti yang hidup. Sangatlah sulit bagiku untuk menjalani hari ini kalau aku tidak menyambut komuni kudus. Suster Faustina dalam kondisi yang semakin lama, semakin parah sakitnya. Ya, dia menderita TBC. Dan kalau dikatakan kejadiannya Desember 1936, berarti kurang dari 2 tahun sejak saat tersebut dia meninggal. Kondisi tubuhnya semakin lama semakin lemah, sehingga dikatakan dia tidak ikut misa dari awal sampai akhir, tapi menerima komuni kudus dan tinggal sebentar di dalam misa. Karena dia sakit ya. Tapi dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa sumber kekuatanku ada dalam roti yang hidup, yaitu dari komuni kudus. Dikatakan lebih lanjut tadi ya, Suster Faustina bilang, hidupku sulit untuk menjalani hari ini kalau aku tidak menyambut komuni kudus. Jadi betul-betul komuni kudus buat Suster Faustina adalah sumber kekuatannya. Komuni kudus adalah perisaiku. Tanpa Engkau, ya Yesus, aku tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini. Komuni kudus sebagai sumber kekuatan dari Suster Faustina, juga sebagai perisai untuk menghadapi perjuangan, peperangan, menghadapi sakit penyakit dia dalam menjalani hari tersebut. Dan dikatakan kalau dia nggak menerima komuni kudus, dia nggak tahu bagaimana menjalani hidup ini. Kita lihat di 1037. Aku mendapati diriku sedemikian lemah, sehingga kalau tidak untuk menyambut komuni kudus, aku akan terus terjatuh. Begitu lemah, tidak ada tenaga, dan kembali lagi, supportnya dia, tenaga dia dapatkan dari komuni kudus. Hanya satu hal yang menopang aku, dan itu adalah komuni kudus. Buat kita semua, khususnya Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah. Kita manusia tidak terlepas dari masalah. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami masalah. Masalahnya berbeda-beda. Ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah keuangan, ada yang masalah relasi di dalam keluarga, ada yang juga mungkin merasa dihianati. Saya pernah dengar satu sharing ya, bahwa dia terus-menerus katanya merasa dihianati. Ada yang suaminya meninggalkan dia, tidak bertanggung jawab, ada yang suaminya selingkuh, ada yang anaknya kurang ajar. Banyak masalah yang dihadapi, belum di antara saudara ipar, saling salah paham, saling curiga, saling tuduh. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar dari Suster Faustina melalui komuni kudus. Itulah yang menopang hidup dia. Dari komuni kudus aku menimba kekuatan. Dalam komuni kudus ada tenagaku. Buat yang merasa letih lesu, yang merasa sudah tidak bertenaga, yang merasa sudah putus asa, sudah jalan buntu, sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan, mari datang pada Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi, menerima komuni kudus, imani bahwa saya menyambut Tuhan. Tuhan ada di dalam diri saya dan saya tidak perlu takut lagi. Pada hari-hari ketika aku tidak menyambut komuni kudus, aku takut menjalani hidup. Aku takut akan diriku sendiri. Yesus yang tersembunyi dalam hosti merupakan segalanya bagiku. Dari tabernakel aku menimba kekuatan, tenaga, keberanian, dan terang. Ini menjadi satu
masukan buat kita semua ya, bahwa Suster Faustina kalau nggak menerima komuni kudus, dia takut menjalani hidup ini. Dia merasa sendirian. Tapi justru melalui komuni kudus dia katakan, dia menimba kekuatan, dia menimba tenaga, dia menimba keberanian, dan dia dapat terang, pencerahan dari Tuhan. Di sini aku mencari kelegaan di saat penderitaan. Aku tidak akan tahu bagaimana memuliakan Allah kalau aku tidak memiliki ekaristi dalam diriku. Suster Faustina tahu caranya memuliakan Allah. Justru melalui komuni kudus dia mendapat pencerahan. Sering yang kita lakukan ya salah kaprah. Contoh, ada satu hamba Tuhan pernah cerita sama saya. Dia bilang, Esther, kamu dengar orang itu berbahasa roh. Ngerti nggak? Saya bilang, enggak lah. Saya aja nggak bisa berbahasa roh, apalagi mengerti bahasa roh. Saya bilang, saya nggak bisa. Kemudian hamba Tuhan itu bilang, kebanyakan orang berbahasa roh itu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tapi karena saya mengerti bahasa roh, dia katakan, saya mendengar orang ini tidak sedang memuji Tuhan. Dengan bahasanya dia sedang ngomel sama Tuhan. Jadi dia tidak sedang memuji Tuhan, katanya gitu ya. Ya, saya dikasih cerita itu ya saya dengar aja. Pertama saya nggak ngerti, saya juga nggak tahu. Tapi ya buat apa hamba Tuhan itu berbohong pada saya kalau memang orang itu memuji Tuhan. Hanya dari situ saya jadi punya satu pengalaman, pendapat bahwa ya dalam berbahasa roh itu memang sebaiknya ada yang mengerti supaya tahu dia sedang memuji Tuhan, sedang menyembah Tuhan atau sedang komplain. Nah, di sini Suster Faustina katakan, justru melalui komuni kudus dia memperoleh kelegaan dan tahu bagaimana memuliakan Allah. Bukan hanya dengan puji-pujian, bukan hanya dengan penyembahan, tapi kita tadi tahu ya, justru memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah dengan melaksanakan kehendak-Nya. Kesimpulan, 1. Dalam hostilah kekuatanmu dan Ia akan membela kamu. 2. Wujud nyata kasih kita pada Allah adalah melaksanakan kehendak-Nya. 3. Komuni kudus adalah perisaiku. 4. Sedemikian lemah, bisa terus terjatuh kalau tidak ada komuni kudus. Karena komuni kudus adalah sumber kekuatan. Komuni kudus adalah tenagaku, itu jelas dikatakan oleh Suster Faustina. 6. Kalau tidak menerima komuni kudus, dia katakan dia merasa takut dalam menjalani hidup ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi mungkin 1 jam kemudian. Contoh ya, saya baru dengar cerita tentang kejadian di lapangan sepak bola di Malang beberapa waktu yang lalu. Terjadi pertandingan sepak bola antara Arema Malang dan tim dari Surabaya ya. Nah, dalam pertandingan sepak bola tersebut, ternyata Malang kalah di kandang sendiri. Jadi pertandingan itu ada di Malang. Yang saya dengar dari TV, penonton atau supporter dari Malang nggak terima timnya kalah. Jadi dia masuk ke lapangan, dia mengejar pemain sepak bola dari Surabaya, ya akhirnya jadi kacau. Kekacauan itu ditambah lagi dengan tim atau supporter Malang akhirnya bentrok sama supporter Surabaya. Kalau melihat bekas-bekasnya, ada banyak bata yang dilempar ya, ada ya macam-macam. Jadi terjadi keributan. Nah, untuk menghadapi kekacauan tersebut, katanya ditembakkanlah gas air mata.
tujuannya untuk membubarkan. Tapi yang terjadi orang makin panik. Karena katanya guys, air mata itu mata menjadi perih, menjadi nggak bisa lihat. Terjadilah kepanikan. Mungkin semua orang mau lari ke pintu keluar, langsung mau keluar dari stadion tersebut. Tapi karena sudah kacau, maka semua orang berlarian dan akhirnya banyak yang terinjak-injak. Ada 129 orang yang meninggal. Ada hampir 200 orang yang luka. Itu luar biasa kejadian tersebut dan pasti tidak disangka-sangka. Pertandingan sepak bola memang sangat diminati. Kalau tanya sama keluarga yang anaknya meninggal, dia juga sudah kasih pesan pada anaknya, hati-hati, karena biasanya kalau pertandingan sepak bola itu supporter dan supporter jadi berantem, jadi hati-hati. Jadi orang tuanya sudah kasih nasihat, tapi tidak ada satupun yang menyangka akan terjadi hal seperti itu. Jadi kembali lagi, seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina, kalau nggak ada komuni kudus, dia tidak berani menjalani hidup ini. Karena memang apa yang terjadi 1 jam kemudian, apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi, nggak ada satu orang pun yang bisa meramal, memastikan kejadian tersebut. Seperti tadi contoh yang saya katakan ya, pertandingan sepak bola. Siapa di antara supporter itu yang mau ribut, yang mau menderita luka, yang mau meninggal? Nggak ada. Semua datang ingin happy-happy, memberi semangat kepada timnya. Tapi lihat apa yang terjadi. 7. Dari tabernakel menimba kekuatan, tenaga, keberanian, dan perang. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan melalui komuni kudus. 8. Akan ada kelegaan di saat menderita. Kalau Bapak Ibu pergi ke ruang adorasi ya, di sana kita bisa berdoa, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa ya curhat ya sama Tuhan dengan segala permasalahan yang ada, sehingga dikatakan di sini ada kelegaan di saat kita menderita. 9. Dengan ekaristi maka kita bisa tahu, bisa dapat pencerahan bagaimana memuliakan Allah. Sering ya ada yang bertanya, Bu, gimana caranya memuliakan Allah? Bu, gimana caranya saya berdoa? Gimana caranya saya berpuasa? Ada satu keluarga yang sedang bermasalah. Ya saya katakan, Ibu doakan suami Ibu, doakan anak Ibu ya, bahwa punya keyakinan bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang lain. Kalau perlu selain berdoa, Ibu ikut berpuasa. Nah, dia tanya balik lagi, puasa gimana caranya? Ya saya juga nggak tahu ya, puasa itu ya sebebas kita. Puasa itu kan kita melakukan penyangkalan diri. Puasa yang penting saya katakan ada ketulusan. Berdoa, berpuasa, mempersembahkan semua itu kepada Tuhan untuk kebaikan di dalam keluarganya, untuk suaminya, untuk anaknya. Percaya Tuhan pasti dengarkan doa-doa kita yang kita panjatkan dengan tulus. Itu aja, terima kasih. Salam kerahiman.